hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kembali ke lingkaran kekuasaan yang ditandai dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai wajah baru yang mengisi Kabinet Indonesia Maju, AHY akan menjabat di sisa 8 bulan masa jabatan periode 2019-2024. Tanggung jawab ini diakui AHY turut disyukuri ayahnya yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono karena Demokrat kembali masuk pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Namun yang menarik saat pelantikan AHY, sejumlah menteri dari PDIP tidak hadir. Presiden Joko Widodo tak menjawab langsung saat ditanya apakah sudah berkoordinasi dengan PD Perjuangan mengenai masuknya AHY ke dalam kabinet. Jokowi bilang ia tak ragu memilih AHY sebagai menteri karena punya pengalaman untuk menangani manajemen pertanahan. Tak tahu, beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Meski penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden, calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut bergabungnya AHY sebagai menteri di kabinet adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo Gibran. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan memang tidak hadir. Hanya tampak 2 menteri, yaitu Menseska Pramono Anung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Hak prerogatif Presiden dan ada kursi menteri kosong, saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Publik pun berharap dilantiknya AHY menjadi tombak peningkatan kinerja pemerintah, bukan hanya upaya Presiden menghalau serangan-serangan lawan politik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR BPN di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi apakah sebagai tanda soft landing di akhir masa pemerintahannya? Absennya sejumlah menteri dari PDI Perjuangan saat pelantikan AHY pun juga menjadi pertanyaan. Benarkah Jokowi kian renggang dengan PDI Perjuangan khususnya bersama dengan Megawati Soekarno Putri? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jarod. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya, ada juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum, selamat pagi, Mas Zaki. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jarod, Pak Nyarwi. Ya. Iya, dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Mas Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jarod, Mas Zaki. Ya, sehat-sehat ya Bapak-Bapak ya. Apalagi ini Mas Zaki sepertinya sehat sekali ya. Lagi di mana nih Mas Zaki? Ada kegiatan Ini apa? Mendampingi, Apakah sudah mendampingi dari Menteri ATR, Mas AHY? Belum. Kita diminta untuk tetap fokus dulu di dapil mengawal ini penghitungan suara. Gitu, ya. Sudah ada bocoran kah? Kemudian akan gaspol seperti apa Mas AHY ini dengan target-target dari Pak Presiden?
Betul, kan ada 3 target ya, kemarin beliau menyampaikan. Pertama kan ada sertifikat tanah elektronik harus didorong agar lebih masif, lalu ada target untuk hak guna usaha yang berkaitan dengan perusahaan ini harus segera diselesaikan. Ya kan, karena ini banyak ingin masuk, lalu ada kaitannya dengan carbon trading juga gitu. Lalu yang ketiga ada target 120 juta bidang namanya PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap nih. Nah ini kan ada target-target yang terukur gitu. Nah Pak Presiden tentu melihat bahwa bagaimanapun dengan pengalaman yang dimiliki meyakini bahwa Mas AHY bisa menjalankan amanah baru ini dengan baik gitu. Karena ini kaitannya dengan urusan manajemen ini gitu, dan leadership ya. Jadi beliau sampaikan bahwa ini sangat Pertanyaan siap. saya selanjutnya Mas Zaky, apa yang kemudian akhirnya membuat Mas AHY ini masuk begitu setelah kita tahu selama sejak 2014 ini kalau tidak salah begitu ya, Partai Demokrat ini berada di luar pemerintahan. Ya, bagaimanapun kalau kita ketahui ya dengan sistem negara kita hari ini dengan sistem presidensial, bagaimana ada namanya kekuatan eksekutif itu akan bisa lebih membuat kita lebih optimal dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan aspirasi dari masyarakat ya, termasuk juga apa yang selama ini menjadi visi misi dan program-program kami gitu. Dalam konteks ini tentunya momentum untuk bisa menjadi bagian dari eksekutif ya tentu akan lebih bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Memang selama ini kan komitmen kami ketika di pemerintahan bagaimana kita bisa bantu mengawal pemerintahan Pak Presiden Jokowi ya, Pak Jokowi beserta dengan segenap kabinetnya itu memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil ya itu benar-benar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Maka dalam konteks itulah kemudian ya misalnya kami banyak melakukan masukan-masukan ya atau kritikan-kritikan ya karena ingin apa yang dilakukan itu benar-benar bisa optimal untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah hari ini kami tidak lagi hanya mengawal ya, tetapi juga sudah diberikan amanah. Ayo, ini kita tantangan sudah semakin kompleks ya, negara memanggil, negara membutuhkan semakin untuk bisa bagaimana benar-benar melakukan ini ya, mengambil, memutuskan kebijakan-kebijakan apa nih yang kemudian bisa semakin optimal kinerja dari kementerian ini sehingga Pak Jokowi bagaimanapun dalam konteks 8 bulan terakhir ini juga bisa semakin baik ini gitu kan. Tentunya kan selama ini sudah banyak hal yang sudah dicapai dan harapannya ada target-target yang ingin beliau capai juga nih di penghujung ini. Ya inilah yang kami kemudian putuskan untuk bisa ikut membantu beliau, kan begitu. Oke, 2014 sampai menjelang detik-detik masa akhir pemerintahan Joko Widodo akhirnya masuk juga begitu ya. Selama ini hanya mengawal, sekarang sudah berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah target yang kemudian harus digaspol begitu ya Mas Zaky. Nah saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dan juga menjadi sorotan ini. Pada saat Mas AHY dilantik di istana, Menteri dari PDI Perjuangan kemana ya? Terima kasih ya Mas Zaky, Pak Nyarwi, teman-teman sekalian. Yang datang kan bukan PDI Perjuangan datang hadir ya, itu ada Pak Aswar Anas, Mas Pram, kemudian Pak Muldoko juga nggak datang, nggak lihat gitu ya. Tapi bukan itu ya persoalannya sebetulnya. Kalau saya sih melihat ya kemarin gitu ya, itu sebagai balas jasa lah dari Pak Jokowi, dari Presiden yang harus kita hormati di dalam sistem presidensial. Dan Presiden mempunyai hak prerogatif tentunya ya untuk bisa mengganti, menarik, membangun kabinetnya. Jadi kita harus hormati itu. Jadi akhirnya Partai Demokrat bergabung di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, nggak masalah tuh Pak Jarod? Ini kan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi ya, sebagai bentuk balas jasa. Dan kami melihatnya ini bukan dari aspek profesionalitas, bukan dari aspek pengetahuan, keterampilan, sekjen kabinet, tapi lebih banyak dari aspek politis ya, karena menteri juga itu jabatan politis. Dan kita menghargai untuk itu. Kalau misalnya ditanya apakah menteri dari PDI Perjuangan nggak hadir, itu nggak benar juga. Itu ada juga ya. Beberapa mungkin belum hadir berhalangan, termasuk Pak Muldoko juga nggak hadir ya. Cuma begini, persoalannya bukan sekedar jabatan itu, tapi apa yang bisa dikerjakan oleh Mas AHY dalam jangka waktu 8 bulan untuk memimpin satu kementerian yang saya melihatnya ini kementerian sangat teknis.
bukan persoalan gampang, ya, sangat teknis, sangat banyak aturan, ya, sangat banyak keterampilan dan jam terbang, pengetahuan, pengalaman di dalam memimpin satu kementerian. Yang saya duga sebetulnya, apakah tepat itu Mas Ahaye dengan kemampuan, dengan latar belakang seperti itu ditaruh di Kementerian ATR BPN? Apakah bukan ini satu jebakan untuk sekedar menyenangkan, pokoknya saya kasihlah jabatan menteri? Bukan seperti itu. Inilah sebetulnya saya melihat motifnya Pak Jokowi itu seperti apa. Kalau ingin membangun pemerintahan yang kuat dan bisa mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober, gitu kan? Apa tidak ada kementerian yang lain yang lebih cocok, lebih sesuai dengan passionnya Pak Ahaye? Karena kalau Kementerian ATR itu juga harus menguasai tentang tata ruang, ya, detail tata ruang, dan persoalan-persoalan banyak sekali di situ. Ada mafia tanah di situ. Betul. Itu menyangkut masalah histori tanah, masalah sengketa, ya, sengketa pertanahan luar biasa, konflik pertanahan luar biasa, ya. Bukan sekedar yang teknis tentang PTSL 120 juta saja, ya. Bukan sekedar elektronik, ya, untuk memberikan pelayanan secara elektronik di dalam mengeluarkan sertifikat. Tapi persoalan konflik pertanahan di Indonesia ini sangat akut. Oleh sebab itu, ya, ini waktu 8 bulan itu Singkat. bukan hanya singkat untuk mempelajari tupoksi masing-masing dirjen, ya, kasubdit, sekjen, itu besar sekali. Mempelajari itu aja susah, mengkonsolidasikan susah. Yang saya khawatirkan adalah, ya, ada nuansa-nuansa gelap, ya, misalkan, ya, niat-niat jahat, atau biasanya di masa akhir jabatan ini banyak sekali titipan-titipan yang kalau, makanya saya cuma pesan hati-hati, ya, jangan sampai ada titipan-titipan yang tidak sesuai dengan aturan kemudian dieksekusi, yang akhirnya tadi menimbulkan persoalan hukum di masa yang akan datang. Ini pengalaman di akhir masa jabatan itu sangat-sangat rawan. Ini aja sebenarnya. Tentang persoalan apakah Pak Jokowi itu menarik Partai Demokrat, kita harus hargai. Karena itu merupakan hak, ya, dari Presiden, mempunyai hak prerogatif penuh untuk bisa mengangkat pembantu-pembantunya, ya. Oleh sebab itu yang saya harapkan sebetulnya bagaimana kinerja ATR BPN yang sebetulnya ini satu sektor yang sangat strategis, sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan termaktub di dalam konstitusi, ya, pasal 33, ini menjadi bagian sangat penting. Oke. Ya, sebenarnya. Jadi kita mengharapkan sebetulnya, ya, benar-benar bukan kita melakukan kemampuannya Mas Ahaye, tidak. Beliau sangat smart, sangat punya pengalaman. Tapi apakah bidang ini sudah sesuai dengan apa yang? Jadi menurut Anda tidak begitu tepat begitu, ya, untuk posisinya? Kalau menurut saya secara keterampilan, pengetahuan, pemahaman, enggak. Karena ini merupakan balas jasa politik saja, ya kan? Karena kemarin Partai Demokrat bergabung, ya, untuk bisa melakukan Mas Gibran, ya. Itu aja. Oke, respon Anda, Mas Zaky. Ya, tentu kalau kami sangat senang sekali, ya, Pak Jarod bisa memberikan beberapa masukan-masukan, karena bagaimanapun kan beliau tentu sudah lebih berpengalaman, ya, dalam konteks 9 tahun terakhir ini, gitu. Memang kalau Demokrat punya pengalaman 10 tahun lalu, selama 10 tahun memimpin pemerintahan, hanya saja dalam konteks ini juga tentu Mas Ahaye ini kan seorang yang fast learner, ya, cepat sekali beliau belajar, ya, pengalaman beliau ini, dan yang paling penting bagaimana sebagai seorang menteri, beliau ini juga selama ini sangat dan terbuka mendengarkan masukan-masukan. Kami juga dalam beberapa hari terakhir ini dalam waktu yang sangat singkat pun sudah melakukan banyak komunikasi ini dengan berbagai pihak terkait dengan upaya-upaya kita, ya, mengupayakan segala upaya agar bisa memberikan yang terbaik ini. Karena bagaimanapun beliau ini kan seorang patriot, ya. Beliau bahkan sejak SMA pun kami ada termaktub itu ada prestasi setiap hari kami lewati dulu di Lembah Tidar itu, ya, di Sumatera Nusantara, bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini adalah doktrin yang sangat kuat nih sejak SMA. Ketika beliau bergabung di Akmil pun itu menjadi semakin diperkuat lagi, gitu. Oke, tapi Mas Zaky, kalau kata Pak Jarod ini kalau Menteri ATR BPN ini jabatan teknis begitu yang seharusnya bisa betul begini.
Sebenarnya kalau kita melihat ini kan bicara mengenai gebuk mafia tanah. Ini kan juga disampaikan oleh Mas Ahaye kemarin ketika dalam serah terima kemarin dalam pidato pertamanya sebagai Menteri ATR BPN ini juga disampaikan ya bahwa yang menjadi target beliau bagaimana kita bisa gebuk mafia tanah, lalu bagaimana kita bisa redistribusi tanah. Karena ini konteksnya keadilan, kemajuan dan kesejahteraan gitu. Dan ujung-ujungnya bisa memberikan kepastian hukum juga, sehingga harapannya kan tentu ada investasi yang bisa semakin jelas kan namanya. Pihak-pihak yang melakukan investasi ini kan butuh kepastian hukum juga gitu, dan bagaimana ujung-ujungnya apa yang dilakukan Menteri ATR BPN ini ya kita bicara keadilan, dan ujung-ujungnya dari keadilan ini juga bagaimana kesejahteraan masyarakat kan begitu yang bisa tercapai ini. Nah inilah yang kita lihat betul, ini kementerian yang teknis, rata-rata kementerian memang sangat teknis, tetapi bahwa bagaimanapun ini kan dilihat kemampuan leadership dan kemampuan manajerialnya gitu, memahami banyak hal perangkat teknis. Ya, beliau juga menyampaikan bahwa para dirjen, para deputi itu tentu akan jauh lebih memahami gitu. Tetapi justru di sini yang diperlukan ada kepemimpinan, leadership dan juga manajerial, dan makanya beliau menyampaikan kemarin, ayo kita berjuang bersama-sama, ya kita optimalkan waktu yang ada. Penghujung bukan berarti bersantai-santai. Oke, singkat sekali 8 bulan ini yang kemudian menjadi PR tersendiri bagi Mas Ahaye ya, sehingga untuk bisa Mas membuktikan Ahaye begitu. Betul, kita harus ngebut dan melakukan akselerasi. Kira-kira seperti itu yang beliau sampaikan. Baik. Mas Nyarwi, dari perspektif Anda, Mas Nyarwi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh langkah dari Presiden Joko Widodo ini untuk menarik Partai Demokrat yang kita tahu dari 2014 ini berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian Anda sepemahaman dengan Pak Jarod ini merupakan apa ya? Bisa dikatakan karena memang Demokrat cukup all out lah ya dalam kampanye Prabowo Gibran kemarin, atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya yang jelas ya, yang paling mengemuka itu ini politik akomodasi ya yang dilakukan Pak Jokowi, dan ini bukan yang pertama. Kalau kita lacak yang politik akomodasi itu kan ke Pak Prabowo ya, ketika beliau jadi Menteri Menhan, Pak Sandi gitu kan, dan seterusnya. Nah berikutnya juga ke Mas Ahaye. Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau-beliau ini kan simbol tokoh partai ya, termasuk Demokrat. Itu kan juga kita tahu, tadi Bung Zaki bilang sudah pernah berpengalaman di pemerintahan 10 tahun, tapi setelah itu kan menjadi blok yang di luar pemerintahan yang kritis. Betul. Jadi istilah oposisi nanti jadi perdebatan ya, sistem pemerintahan presidensial. Tapi intinya itu gitu loh, dan sangat kritis menyuarakan banyak hal yang dianggap kelemahan-kelemahan itu. Nah, tiga akomodasi. Terus yang kedua gitu ya, yang dilakukan Pak Jokowi juga saya lihat ini kan juga tipe ya mengapresiasi gitu tokoh-tokoh yang dianggap punya potensi yang untuk memperkuat pemerintahannya. Nah pertanyaannya ya, hanya sekedar misalnya berdasarkan kompetensi tadi, yaitu kan Pak Jokowi juga menyampaikan ya alasan-alasan, atau bahkan karena ini termasuk teknis, dianggap kurang strategis, tadi bahasanya Mas Jarod, ini juga mengandung jebakan-jebakan yang kurang baik atau kurang bagus, kira-kira gitu. Maksudnya jebakan ini seperti apa, Mas Nyarwi, kalau dari perspektif Anda? Begini, dalam artian begini, Mas Ahaye misalnya, saya berpikirnya dalam logika positif ya, Adisti ya. Mas Ahaye ini kan tokoh ketua umum partai. Betul. Ya. Mas Ahaye ini juga dengan potensinya saya lihat kecenderungannya high call ya. Nah artinya apa? Pertanyaan sederhana, apakah Kementerian ATR BPN saat ini ya itu menjadi panggung yang tepat untuk pertama kali gitu karir Pak Ahaye ini, Mas Ahaye di jajaran eksekutif bersama Pak Jokowi. Karena begini, panggung atau arena itu nanti akan menurut saya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi politisi gitu untuk menunjukkan gitu performa dirinya ya, memperkuat performa dirinya di mata elit-elit lain maupun di mata pemilih. Nah kan gitu. Nah kekhawatiran Mas Jarod tadi saya kira bisa menjadi pertimbangan ya Mas Zaki. Kira-kira bagaimana kan gitu. Karena ini seperti storyline dari sosok Mas Ahaye sebagai politisi yang jadi andalan. Karena ketua umum posisinya ya. Betul. Saat ini kan gitu. Nah ini yang saya kira gitu nanti akan menjadi tantangan-tantangan ke depan ya Adisti ya. Terus yang berikutnya yang ketiga gitu ya. Ini kan juga saya lihat ya, kalau dikatakan ini baru pertama kali loh Mas Zaki dalam sejarah gitu, pergantian di tengah hasil proses pemilu yang hasilnya belum diterima secara resmi gitu ya.
Kan gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh banget, wong presiden tuh punya hak prerogatif gitu ya. Untuk kebutuhan apapun bisa melakukan keputusan gitu lah ya. Nah, cuma kemudian kan ada konteks ya, konteks yang kemudian membuat multi interpretasi memang ya. Sebenarnya ini positif apa negatif? Ya itu juga pertanyaan gitu loh. Apakah tepat masuknya sekarang? Nah, kenapa? Karena kalau yang kita tahu Mas Ahaye ini sebagai ketum Demokrat ini kan masuk Koalisi Indonesia Maju, yaitu apa, pengusung Pak Prabowo Gibran kan gitu. Nah, tapi kemudian dalam proses ini kemudian diangkat dalam pemerintahan Pak Jokowi di hasil pemilu kita tahu 2019 sampai sekarang kan kelanjutan pemerintahan kan gitu. Nah, tetapi menurut saya ini juga ada plus minusnya. Bagusnya adalah gitu ya. Salah satunya itu Mas Ahaye ini punya kesempatan untuk ikut dalam gerbong pemerintahan Pak Jokowi di ujung akhir. Sehingga tahu dan paham dilema-dilema plus minus dan lain-lain yang sedang dihadapi gitu. Tapi sekaligus juga kalau nanti misalnya dipercaya di periode pemerintahan, karena misalnya dianggap ini seandainya ya, seandainya hasil resminya gitu seperti Realcon maupun Quickcon itu mengindikasikan 02 menang satu putaran misalnya begitu dan diterima misalnya begitu. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari tim yang ikut mengawal proses transisi, yang itu transisi itu sebenarnya bisa lebih pendek gitu, lebih efektif nanti merumuskan agenda-agenda mendatang di pemerintah gitu. Nah, tentu saja ya itu tadi ada hal yang mungkin kritik-kritik lah ini mestinya kan bagaimana misi capres gitu. Ini ibaratnya tim yang misi capres hasil sebelumnya bukan memikirkan apa yang hasil yang ini gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan. Tapi di Indonesia gitu hal seperti ini sering terjadi memang dalam bekerja dalam kekuasaan itu kadang-kala kecocokan, butuh kepercayaan dan lain-lain. Nah, yang keempat Adisti, ini menunjukkan ya tingkat kepercayaan Pak Jokowi kepala pemerintahan dan juga ke Pak Ahaye, saya kira juga besar Demokrat. Walaupun kita selama sekian tahun pemerintahan luar biasa masih percaya untuk ikut gitu loh. Komunikasi Demokrat dengan lihat 18 juga terjadi kan gitu. Jangan mungkin gitu ya ceritanya. Tapi kemudian kesempatan ya begini itu memang seperti dinamikanya. Nah, Oke, walaupun hanya 8 bulan. Pertanyaannya 8 waktu yang cukup gitu ya. Saya bisa ke potensi yang memiliki ya sebagai background militer ya juga di bidang NTU dari hal gitu ya. Pengalaman umum kelasnya ketua beliau ini. Oke. Kita tidak dengan kemarin Mas Ahaye menjadi pertanyaan begitu ya. Baru sekarang bulan bisa menunjuknya presiden harus lebih hanya begitu baru sekarang. Jawab dulu politik aku bagaimana dari respon Mas, jangan dijawab, akan jeda sama kami. Simak berkendara yang Anda lengkap beli.id. Mineral 100% bebas BPA. Untuk harga 3 galon bebas BPA ditandai segitiga galon lengkap untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk reda nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot.